Perkenalkan, nama saya Eli bin Jawad Weti, NIM 211-5008, kelas A, semester 6, mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum penjas Kesret. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting untuk kurikulum. Mulai dari kurikulum tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Itu isi kurikulum 1947. Kurikulum 1940 di Indonesia pada saat itu masih mempengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya memasukkan yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum 1947 yang berjalan saat dikenal dengan sebutan Ranjatna Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan di sekolah pada tahun 1950. Asas pendidikan ditetapkan oleh Pancasila. Berikut kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan menduduk pendidikan sebagai faktor penting terhadap memperkuat berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajahan. Untuk kekurangan, dalam pembelajaran mengaruh pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, yang perlu dikembangkan dalam kurikulum ini, yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu membina karakter, kemudian pendidikan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Berikut isi kurikulum 1952. Kurikulum 1952 mempunyai undang-undang yang menetapkan tentang lahirnya kurikulum ini. Pedoman atau landasan yuridis berkurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1940, yang mana landasan idealnya tetap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun landasan operasional kurikulum 1952 ada dua. Yang pertama adalah UUD Pendidikan dan Pengajaran nomor 4 tahun 1950, dan yang keduanya adalah UUD nomor 12 tahun 1954. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan, fokus kurikulum masih pada kebutuhan untuk hidup masyarakat pada masanya, sehingga materi kurikulum belum beroperasional pada masa depan, artinya belum menentukan visi masa depan. Untuk kekurangannya, memiliki sistem satu guru, satu pelajaran, sehingga tidak ada lagi guru yang harus menetapkan berbau mengajar berlebihan. Harus dikembangkan dalam kurikulum ini bagian visi dan misi yang jelas ke depannya. Dalam kurikulum ini juga guru harus dilatihan agar bisa kreatif dan inovatif dalam mengajar siswa. Berikut isi kurikulum 1964. Yang pertama, Pancawardhana. Yang pertama, pengembangan moral. Kedua, kecerdasan. Ketiga, emosional. Keempat, kepribadian atau keterampilan. Yang kelima, jasmani. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada
jenjang SD. Untuk kekurangannya, kelemahan kurikulum 1964 masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Nah, yang perlu dikembangkan dalam kurikulum sistem belajar dan mengajar, termasuk yang berikut isi kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964. Itu dilakukannya dengan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pewancardaan menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Kurikulum 1968 dari orientasi Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kelebihan kurikulum pendidikan disusun sebagai pedoman pendidikan secara nasional, namun dalam penerapannya di daerah ada kebebasan yang diberikan, tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan sekolah yang bersangkutan. Kekurangannya, mata pelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Nah, yang perlu dikembangkan dalam kurikulum ini, menjalankan praktek keterampilan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Pelajaran yang diberikan harus dengan keadaan lingkungan, mengutamakan kebutuhan dasar bagi siswa-siswi. Berikut isi kurikulum 1975. Kurikulum 1975 mengaruh pada pendidikan yang efektif dan efisien. Metode hingga materi pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk dikenal dengan satuan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kelebihan berorientasi pada tujuan, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa relevan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan psikologis, menekankan efektivitas dan efisiensi. Untuk kekurangannya, kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik sehingga kurang memberikan peluang untuk perkembangan potensi daerah. Yang perlu dikembangkan dalam kurikulum ini, kurikulum 1975 disetting agar siswa mampu mengembangkan pikiran atau memecahkan problem belajar dan kehidupan. Berikut isi kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses. Di samping itu juga kurikulum menggunakan orientasi, menggunakan pada tujuan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill atau apresiasi metode pembelajaran yang menggunakan konsep CBSA, atau dengan kata lain siswa menjadi subjek dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kurikulum ini membuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Untuk kekurangannya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh dan ruang kelas lantaran. Yang perlu dikembangkan dalam kurikulum ini, pengembangan yang berarti bahwa pengembangan berlaku dilakukan secara terhadap dan terus-menerus. Isi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 menggunakan pendekatan
isi atau materi, sejumlah pelajaran yang wajib ditransfer pada diri anak didik siswa sehingga sukses bila menguasai seluruh pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori toleransinya. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan efektif learning, pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses mengajar. Untuk kekurangannya, proses pembelajaran yang bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pembelajaran. Nah, yang perlu dikembangkan dalam kurikulum ini, evaluasi atau sistem penilaian penekanan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa yang lain. Berikut isi kurikulum 1999. Kurikulum 1999 bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang mendapatkan kurikulum 1994. Jangankan mengatasi, secara misalnya menyentuh ketiga kelemahan yang berdasarkan pun tidak. Ini berarti dengan atau tanpa menggunakan kurikulum 1999 di sekolah, maka tiga kelemahan tersebut tetap saja tidak dapat teratasi untuk waktu-waktu yang akan datang. Yang berikut isi kurikulum 2004. KPK berorientasi bahwa siswa bahkan hanya memahami materi pelajaran untuk mengamalkan kemampuan intelektual saja, melainkan bagaimana pengetahuan itu dipahami dan dilakukan dalam kehidupan nyata. Beberapa aspek terkandung dalam kurikulum. Yang pertama, pengetahuan, yaitu pengetahuan untuk melakukan proses berpikir. Yang ketiga, pemahaman peserta didik. Yang keempat, nilai. Yang kelima, sikap. Yang keenam, minat dalam artian bahwa bagaimana siswa cenderung suatu tindakan atau perbuatan untuk mempelajari materi. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan pada penekanan penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Untuk kekurangannya, dalam kurikulum dan hasil pembelajaran sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru. Nah, yang harus dikembangkan dalam kurikulum ini ada beberapa. Yang pertama, perlu dikembangkan dan memperhatikan keragaman berkarakteristik peserta didik dan kondisi daerah. Yang kedua, mengeksplorasi kemampuan peserta didik secara optimal. Yang ketiga, penguatan integrasi nasional. Yang keempat, memperhatikan keseimbangan etika, logika, dan kinestetika. Yang kelima, kesamaan memperoleh kesempatan. Berikut isi kurikulum 2006. SMP pasal 1 ayat 15 bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dengan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dilakukan oleh Badan Nasional Pendidikan BNSP. Untuk kelebihan dan kekurangannya, pertama, kelebihan mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, mendorong pada para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkat kreativitas dalam menyelenggarakan program pendidikan. Untuk kekurangannya, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada
kebanyakan satuan pendidikan yang ada kurang ketersediaan sarana dan personal. Nah, yang harus dikembangkan, perlu adanya penelitian terhadap guru sebelum menerapkan KTSP supaya guru memiliki keterampilan dalam penerapan kurikulum ini. Berikut isi kurikulum 2013. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA SMK. Untuk kelebihan dan kekurangan, pertama, ada beberapa kelebihan dalam kurikulum ini. Yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovasi dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian diri semua aspek penentuan nilai bagi siswa, bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dapat dari nilai kesopanan. Untuk kekurangannya, yang pertama, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Yang kedua, guru banyak salah kaprah karena keranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa. Nah, yang harus dikembangkan dalam kurikulum ini adalah pengembangan kompetensi, bagaimana pengembangan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta penerapan dalam berbagai situasi di sekolah. Yang berikut, kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan pilihan yang bisa diambil oleh sebuah satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang SMK dengan kurikulum yang sudah sederhanakan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 13. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ. Guru dan siswa dituntut untuk beradaptasi, mengintegrasi atau ICT dalam proses pembelajaran. Tentunya ini akan menambahkan pengetahuan dan keterampilan guru dan siswa pada bidang teknologi informasi. Untuk kekurangannya, kondisi ekonomi masyarakat yang merupakan kelengahan menekan dan bawah sehingga sulit memenuhi penyediaan perangkat pembelajaran daring. Nah, yang harus dikembangkan dalam kurikulum ini yaitu akhlak mulia dan budaya serta kemandirian siswa. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak PSP dan 901 SMK pusat keunggulan SMK atau PK sebagai bagian dari pembelajaran dengan perandingan baru. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memiliki untuk mengimplementasikan masing-masing mulai dari TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Satuan lokal. Satuan pendidikan mengembangkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan
muatan tambahan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekian dan terima kasih. Salam.